Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Murtayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Mas Agus. Kode sahamnya KIJA, nama perusahaannya yaitu PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya KIJA. Kemudian kita enter. Nah, ini grafiknya selama beberapa bulan ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan November ini. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir. Dari tanggal 11 Oktober ya, dari tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 11 November dari selama sebulan terakhir ini. Apakah investor besarnya akumulasi, distribusi, atau mereka diam saja, do nothing ya. Kemudian kita lihat juga aksi investor semi retailnya sebentar. Oke, sekarang kita cek data transaksinya dulu untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya kita ganti kode sahamnya KIJA. Kemudian di sini tanggalnya kita ganti dari tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 11 November ya. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan terakhir ini ya, dari tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 11 November ini, investor besarnya itu melakukan aksi masif akumulasi. Jadi di sini mereka melakukan pembelian dalam jumlah besar. Nah, ini pertanda bagus ya. Kita bisa akumulasi juga karena mereka sudah mulai melakukan aksi akumulasi yang jumlahnya sangat besar seperti itu. Kita ikut membeli, nanti kita tunggu sampai mereka markup. Ketika mereka markup barulah kita profit taking seperti itu. Itulah ciri retail yang cerdas seperti itu, karena retail yang cerdas tidak selalu melihat batang-batang candle saja, tapi mereka melihat siapa yang transaksi, namanya siapa, dan mereka membeli tujuannya apa. Itu kita berusaha untuk mencari tahu seperti itu, untuk mengetahui kepentingan mereka. Oke, kita tutup data transaksinya. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau request, silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita bahas data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data dari SRO Bursa dan sebagian sekuritas, maka ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk ini, kalau kita lihat dari data yang Pak Guru dapat, bahwasanya sahamnya telah dicetak sebanyak 74% itu dalam bentuk saham scriptless. Nah, sedangkan investor besarnya itu memiliki 15,7%. Ini kepemilikan investor besarnya yang sangat kecil ya. Nah, dan kemudian ternyata yang memiliki sebagian besar itu adalah investor semi retailnya. Jadi yang transaksi di sini bukan investor besarnya, tetapi investor semi retailnya. Itu transaksi melakukan akumulasi, masif akumulasi seperti itu. Nah, semi retailnya memiliki porsi sebanyak 46,9%. Kemudian retailnya itu memiliki porsi 37,4%. Nah, di sini retailnya sudah sangat banyak sekali. Sebaiknya untuk trading saja kalau perusahaan seperti ini. Nah, dan yang menarik adalah investor besarnya itu
di sini bernama Bank Islamik ya. Jadi investor besarnya itu Bank Islamik dan mereka cenderung bulan sebelumnya melakukan penjualan seperti itu. Di bulan Juni, Juli ya, itu mereka melakukan penjualan seperti itu. Jadi sebaiknya kalau investor besarnya sudah mulai keluar, kita perhatikan investor semi retailnya kalau mereka masih di dalam, jadi masih ada potensi. Kalau mereka sudah keluar juga, nah itu sebaiknya dihindari perusahaan yang sudah tidak ada semi retailnya dan juga tidak ada investor besarnya, sebaiknya dihindari. Nggak usah trading di situ, masih banyak kok perusahaan yang lebih bagus ya, lebih dikuasai oleh investor besarnya. Karena kalau retail yang beli, habis beli berdoa, ya siapa yang mau markup seperti itu? Karena retail punya keterbatasan dana. Nah, kemudian investor besarnya di sini, investor semi retail ya, investor semi retailnya itu average mereka di 150. Di sini average pemberian mereka di 150-an sini. Jadi sudah termasuk di bawah sekali. Jadi mereka akumulasi di sini, sebaiknya kita kumpul juga di harga ini. Kalaupun mereka dibanting lagi ke bawah, mereka beli lagi, ya kita siap-siap saja untuk bisa membeli kembali. Sebaiknya belinya juga pelan-pelan seperti investor besarnya atau investor semi retailnya seperti itu, ya.